Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 12 PKM 1, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang peranan organisasi Islam dan partai politik Islam. Perkenalkan, nama saya Ekartanti, absen 22. Perkenalkan, nama saya Alda Firdaus Selawa, nomor absen 11. Saya Khairuddin Fadila, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Devi Puspitasari, absen 17. Kenalkan, nama saya Felicia Devinasari, nomor absen 25. A few moments later. 1. Sarekat Islam. Sarekat Islam atau SI pada awalnya adalah perkumpulan bagi para pedagang muslim yang didirikan pada akhir tahun 1911 di Solo oleh Haji Samanhudi. Nama semula adalah Sarekat Dagang Islam. Kemudian tanggal 10 November 1912 berubah nama menjadi Sarekat Islam. Latar belakang didirikannya organisasi ini pada awalnya untuk menghimpun dan memajukan para pedagang Islam dalam rangka bersaing dengan para pedagang asing, dan juga membentengi kaum muslimin dari gerakan penyebaran agama Kristen yang semakin merajalela. Sehingga banyak sejarawan mengatakan bahwa berdirinya SI ini lebih tepat disebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional, dan bukan tahun 1908 dengan patokan berdirinya Budi Utomo. Dua, Muhammadiyah. Muhammadiyah secara etimologi artinya pengikut Nabi Muhammad. Adalah sebuah organisasi non-politis yang bertujuan mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Memberantas kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau bid'ah, dan memajukan ilmu agama Islam di kalangan anggotanya. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Bidang-bidang yang ditangani Muhammadiyah antara lain: A. Kesehatan. Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah mendirikan poliklinik, rumah sakit, dan rumah bersalin. B. Sosial. Dalam bidang sosial, Muhammadiyah mendirikan 1. Panti asuhan, 2. Bank syariah, 3. Organisasi wanita yang bernama Aisyah, dan organisasi kepanduan Hizbul Waton, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. C. Pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Data tahun 1985, Muhammadiyah sudah memiliki 12.400 lembaga pendidikan yang terdiri dari 37 perguruan tinggi dan sisanya adalah TK sampai SLTA. Dan bisa di antara soal bahasa yang pengajar di Jamiatul Anwar. Organisasi ini berdiri tahun 1905 di dan berbidang sosial, keagamaan, dan pendidikan. Pendirinya adalah Kiai Haji M. Yasir. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pendidikan di kalangan masyarakat sekitar Manes, Banten. Lembaga-lembaga pendidikannya berupa madrasah-madrasah dari mulai TK sampai bahasa aliyah, singkat SMA, tersebar di seluruh Nusantara. Lima, Masyumi. Masyumi kepanjangan dari Majelis Syura Muslimin Indonesia, berdiri tahun 1943. Dalam Muktamar Islam Indonesia tanggal 7 November 1945, disepakati bahwa Masyumi adalah sebagai satu
sebagai satu-satunya partai Islam untuk rakyat Indonesia. Saat itu juga Masyumi mengeluarkan maklumat yang berbunyi 60 miliar kaum muslimin Indonesia siap berjihad fisabilillah. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Mas Mansur dan didampingi Kiai Haji Hashim Ashari. Tokoh-tokoh lain yang penting misalnya Ki Bagus Hadi Kusumo, Abdul Wahab, dan tokoh muda lainnya misalnya Muhammad Nasir, Harsono Cokroaminoto, dan Prawoto Mangun Sasmito. Para pemuda Islam, khususnya para santri, dipersiapkan untuk berjuang secara fisik maupun politis. Masyumi dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960. Sementara organisasi-organisasi yang semula bergabung dalam Masyumi sudah mengundurkan diri sebelumnya. Seolah-olah mereka tahu bahwa Masyumi akan dibubarkan. Enam, Persatuan Islam atau PERSIS. PERSIS adalah organisasi sosial pendidikan dan keagamaan. Didirikan pada tanggal 17 September 1923 di Bandung atas prakarsa Kiai Haji Zamzam dan Muhammad Yunus, dua saudara dari kota Palembang. Organisasi ini diketuai pertama kali oleh A. Hasan, seorang ulama yang terkenal sebagai teman dialog Bung Karno ketika ia di penjara. Bung Karno banyak berdialog dengan A. Hasan lewat surat-suratnya. Pemikiran keagamaan Bung Karno selain dari H.O.S. Cokroaminoto juga banyak berasal dari A. Hasan ini. Di antara tujuan PERSIS ini adalah A. Mengembalikan kaum muslimin kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi. B. Menghidupkan ruh jihad dan ijtihad dalam kalangan umat Islam. Membasmi bid'ah, khurafat, dan takhayul, taklid dan syirik dalam kalangan umat Islam. Memperluas tersiarnya tabligh dan dakwah Islam kepada segenap lapisan masyarakat. Mendirikan madrasah atau pesantren untuk mendidik putra-putri Islam dengan dasar Quran dan Sunnah. Departemen Agama. Departemen Agama dulu namanya Kementerian Agama. Didirikan pada masa Kabinet Syahrir yang tanggal 3 Januari 1946. Tujuan dan fungsi Departemen Agama yang dirumuskan pada tahun 1967 sebagai berikut. 1. Mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing perguruan-perguruan agama. 2. Mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan. 3. Memberi penerangan dan penyuluhan agama. 4. Mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum. 6. Mengatur, mengurus, dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Majelis Islam A'la Indonesia. MIAI ini sebenarnya berdiri pada masa pemerintahan Belanda, yaitu tanggal 21 September 1937 di Surabaya sebagai organisasi federasi yang diperkasai oleh Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah, Kiai Haji Wahab Asbullah, dan Wondo Amiseno. 9. Organisasi pelajar, mahasiswa, dan kemudaan Islam. Organisasi pelajar, mahasiswa, dan kemudaan Islam sangat besar sekali perannya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia, baik secara pribadi ataupun secara organisasi. Para anggota dan alumni organisasi tersebut di atas banyak terlibat dalam berbagai gerakan nasional. Mereka sangat kuat mengkritis rezim Soekarno. Rezim Soekarno tumbang diganti dengan Orde
Orde Baru yang tidak terlepas dari peran pemuda mahasiswa yang menamakan dirinya Angkatan 66. Angkatan 66 ini sebagian besar adalah juga para anggota dari berbagai organisasi mahasiswa Islam. Menjelang kejatuhan Orde Baru, para pemuda dan mahasiswa atau pelajar Islam baik bergabung dalam HMI, PMII, PII, PBNU, KAPI, KHMMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, GPI, Gerakan Pemuda Islam dan Pemuda Ashar turut aktif mengambil bagian dalam menumbangkan rezim Soeharto. Majelis Ulama Indonesia MUI. Majelis Ulama ini sebenarnya sudah berdiri sejak zaman pemerintahan Soekarno, tetapi baru di tingkat daerah. Fungsi MUI antara lain memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar ma'ruf nahi munkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional, mempererat ukhuwah Islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antara umat Islam umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. D. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antara umat beragama. D. Menghubung antara ulama dan umara pemerintah serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional. 11. Peranan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia adalah pesantren. Kehadiran pesantren ini hampir bersamaan dengan kehadiran Islam di Indonesia itu sendiri. Keistimewaan atau ciri khas pesantren hingga bisa eksis sampai saat ini antara lain adalah A. Penguasaan bahasa asing terutama bahasa Arab. B. Penguasaan kitab-kitab kuning yang merupakan sumber penting ilmu-ilmu keislaman. C. Penanaman jiwa mandiri sebab biasanya para santri tinggal di asrama. D. Penanaman hidup disiplin, menghargai teman, hormat sama guru atau kiai, dan sabar, serta istiqomah dalam melaksanakan proses pembelajaran atau tarbiyah, ta'dib, dan taklim. Pada perkembangan berikutnya, sebagian besar pesantren baik di Jawa maupun luar Jawa dilengkapi dengan lembaga pendidikan yang dikenal dengan istilah madrasah. Dan selanjutnya para lulusannya bisa melanjutkan ke IAIN atau perguruan tinggi agama lainnya. Perbedaan pesantren dengan madrasah lainnya, di pesantren khusus mempelajari ilmu-ilmu agama, tapi di madrasah biasanya juga mempelajari ilmu-ilmu umum. (12) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia berdiri pada 7 Desember 1990 sebagai sebuah organisasi yang menampung para cendekiawan Muslim yang mempunyai komitmen pada nilai-nilai keislaman, tanpa melihat aliran, warna politik, dan kelompok. Sebagai wadah tempat berdialog para intelektual guna memecahkan persoalan-persoalan bangsa, organisasi ini pertama kali dipimpin oleh Profesor Dr. Habibie, kemudian Ahmad Tirto Sudiro dan Adi Sasono. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia bergerak melandaskan 3 hal. A. Iman sebagai landasan moral untuk memicu prestasi takwa. B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai azas filosofis dan konstitusional kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. C. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat sarana bagi peningkatan mutu kehidupan.
13. Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan para ulama, adalah sebuah organisasi sosial keagamaan yang dipelopori oleh para ulama atau kiai. Mereka itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Mas Alwi, dan Kiai Haji Ridwan. Lahir di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 dan kini menjadi salah satu organisasi dan gerakan Islam terbesar di tanah air. Pada tahun 1935 telah memiliki 60 cabang dengan anggota 6.700 orang. Dan Kongres tahun 1940 di Surabaya dinyatakan berdirinya organisasi wanita NU atau Muslimat dan Pemuda Ansar. Peranan NU sebagai organisasi dalam perjuangan mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan tidak diragukan lagi. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.